Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti otomatis energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat kalian semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini yaitu tentang story of love, yaitu kisah cintamu di bulan Oktober. Jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran seperti apa kisah perjalanan cinta kamu, ini baik yang single maupun yang udah berpasangan bisa menyimak video ini secara baik-baik ya. Dan ini tidak terikat tidak terikat tiap zodiak. Jadi all zodiak bisa melihat readingan aku. Oke, seperti biasanya Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana ya nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya teman-teman sebisa mungkin fokuskan sama tema video kali ini. Oke, langsung saja kita coba ya shuffle kartunya sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang memang energinya sesuai sama kalian. Oke. Oke, seperti apa kisah cintamu di bulan Oktober ini? Oke, seperti apa kisah cintamu di bulan Oktober ini? Kita coba. Oke. Oke, di sini ada kartu The Devil. Ada kartu The Devil. Disusul kartu yang mana lagi ya? Oke, maaf tergoncang-goncang. Oke, satu kartu terbuka. Wah, ini pelnya hampir sama seperti yang kemarin. Oke, terbuka satu. Di sini ada kartu The Empress. Yes, kita coba tata terlebih dahulu. Nah, oke ya teman-teman semuanya. Di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman gunakan intuisi kalian, pilih saja kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Karena ini sifatnya juga general reading ya. Jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi nggak apa-apa, sah-sah saja. Dan buat kalian semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi hati kalian. Oke? Dan buat teman-teman semuanya yang udah ngerasa memiliki pilihan kartu, sekarang
akan Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ketiga dan untuk kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu ya. Kita coba mempusatkan atau memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke, aku akan menggunakan kartu tarotku yang baru. Yes, kita coba ya lihat tentang kisah cintamu di bulan Oktober ini tuh seperti apa. Oke, tentang kisah cintamu di bulan Oktober ini. Yes, di sini udah terbuka. Ada kartu Pack of Pentacle. Oke. Di sini ada kartu Seven of Pentacle. Oke, kita coba shuffle. And then ada kartu Five of Wands. Maaf ada suara berisik banget, soalnya kucing aku tuh liar banget kalau misalnya lagi malam gitu. Ada kartu Pack of Pentacle, Seven of Pentacle, di sini ada kartu Ten of Swords, and then ada kartu King of Wands. Yes, kita coba lihat juga. Oke, Violet. Oke. Di sini kita ambil yang atas. Di sini ada kartu Ten of Wands. Terus ada kartu The Star. Di sini ada kartu Death. Oke, di sini ada kartu Seven of Swords, and then ada kartu Two of Pentacle. Oke, biar kelihatan agak jelas, ini agak kita naikkan terlebih dahulu. Oke, biar teman-teman juga bisa kelihatan nih gitu. Kartunya seperti apa bentuknya gitu. Terus aku juga akan lihat kisah cintamu di bulan Oktober ini. Tahu nggak sih, bulan Oktober ini ada bulan yang benar-benar ya, ada tanggal yang paling spesial menurut aku. Di sini ada kartu Knight of Swords.
Sini juga ada kartu Knight of Cup. Ada Knight of Swords, ada Knight of Cup. Ya, berarti ya bagus sih. Terus juga di sini ada kartu Two of Cup. Ada kartu Nine of Wands. And then ada kartu Five of Wands. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya teman-teman semuanya, berikan waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang kisah cintamu di bulan Oktober ini. Jadi seperti apa kisah perjalanan yang bakalan kamu lewatin gitu. Di sini aku melihat ya, mungkin saat ini buat kalian yang memiliki pasangan gitu, aku tahu bahwa saat ini kondisi cinta kamu antara kamu dan dia sedang tidak stabil, dimana mungkin salah satu pihak di antara kalian tuh ada yang merasa dikecewakan, ada yang merasa sakit hati, ada yang merasa terlukai atas sikap dia yang menurut kamu udah berubah gitu, udah nggak seperti yang dulu. Dan di sini aku melihat bahwa kamu itu seolah-olah itu kayak tersengal-sengal untuk bernafas karena apa gitu. Ya, begitu banyak kepedihan yang saat ini tuh sedang kamu rasakan gitu. Sehingga kamu menghirup nafas yang segar gitu. Menurut kamu itu tetap aja gitu, kamu masih ini tuh tertatih-tatih gitu. Karena apa gitu, ya banyak beban yang menekan diri kamu buat kamu itu bisa berpikir secara bebas. Otomatis di sini yang saya lihat gitu, ya kamu dalam artian benar-benar kacau kondisi psikologis kamu gitu. Karena apa, hal yang kamu harapkan tidak sejalan dengan apa yang kamu inginkan. Terus juga apa yang menjadi tujuan antara kamu dan dia ternyata tujuannya menyimpang gitu, jauh dari apa yang kamu harapkan di awal. Dan di sini ditambah lagi gitu, orang ini sepertinya telah menyakiti salah satu pihak di antara kalian, bisa jadi kamu gitu. Dan ada aja gitu satu hal yang membuat kamu ini benar-benar ngerasa sakit hati sama dia, karena sikap dia yang berubah gitu, karena mungkin cara perlakuan dia terhadap kamu, bahkan bisa dibilang bagaimana ego dia gitu mengalahkan intinya tuh kayak pendapat atau argumentasi dari kamu. Di sini aku melihat bahwa kamu saat ini sedang mengalami hati yang benar-benar terluka, benar-benar mengalami hati yang benar-benar terpuruk gitu. Dan kamu sebenarnya ingin bebas dari permasalahan ini. Tetapi entah gitu, kamu nggak tahu gitu caranya gimana. Aku bisa terlepas gitu, aku bisa berenang ke permukaan sehingga aku mampu menghirup nafas yang segar lagi gitu. Kamu nggak tahu caranya seperti apa. Karena jujur gitu, kamu kayak merasa ya seolah kamu banyak berkorban di dalam kehidupan dia gitu. Tetapi dikala kamu gitu ingin menuntut sebuah keadilan, hal tersebut sepertinya berputar balik gitu. Yang artinya tuh kayak perjuangan dan pengorbanan kamu gitu harus ditukar dengan rasa kekecewaan dan sakit hati gitu yang saat ini tuh sedang kamu rasakan. Bahkan di sini aku juga ngelihat bahwa hati kamu itu seolah-olah itu udah tercabik-cabik. Bahkan di sini kayak kamu itu udah nggak bisa berpikir gitu langkah apa yang harus kamu ambil gitu, karena jujur gitu satu masalah aja udah cukup pusing, dan di sini aku melihat ada banyak masalah gitu yang membuat kamu jadi kayak semakin puyeng gitu. Tapi di sini aku melihat ada sesuatu hal gitu. Seolah-olah mungkin di awal Oktober ini atau mungkin di pertengahan Oktober ini gitu. Kamu sepertinya akan menemukan sebuah titik terang dari apa yang sebenarnya saat ini tuh terjadi di dalam kesulitan kehidupan kamu gitu. Kamu akan menemukan sebuah titik terang yang membuat kamu seolah-olah itu bisa bernafas lagi, seolah-olah itu bisa menyinari kehidupan kamu lagi. Yang semula mungkin hati kamu benar-benar udah tertutup sisi gelap, seolah kayak mendapatkan sebuah titik terang yang artinya tuh kayak ya ada sebuah cahaya yang akhirnya tuh kayak menuntut kamu untuk
bener-bener oke gitu. Aku akan mengambil sebuah keputusan yang menurut aku ini bener-bener udah bijaksana gitu. Dan di sini aku juga melihat akan ada sebuah kabar baik untuk kamu gitu. Kabar baiknya itu apa sih yang bakalan kamu dapatkan? Ya tentang sebuah kejelasan dari hubungan yang saat ini sedang kamu jalani bersama dia. Karena jujur gitu, mungkin aku di sini ngelihat flashback ke belakang, diri kamu sedang intinya tuh kayak sedang terikat banyak tekanan gitu. It's okay gitu. Intinya tuh kayak kamu udah ngedapetin apa yang kamu inginkan. Mungkin kayak flashback ke belakang kemarin tuh kayak kamu ngerasa jomblo nih gitu, dan tiba-tiba ada seseorang yang intinya tuh kayak ya ngejak kalian tuh untuk pacaran, untuk jadian gitu. Tapi ya itu kan akhirnya tuh kayak apa yang kamu inginkan tuh udah kamu dapatkan. Tapi nyatanya apa gitu? Hal yang udah kamu dapatkan ternyata itu tidak seindah bayangan kamu, tidak seindah pemikiran kamu gitu. Alhasil ya udah gitu, kamu merasa tersiksa, batin kamu merasa tertekan gitu. Kamu nggak bisa bernafas secara bebas. Tetapi ingat gitu, dari apapun kesulitan yang kamu hadapi gitu, ya mungkin setiap manusia memang memiliki titik kehilafan gitu. Jadi mungkin pasangan kamu di saat flashback ke belakang kemarin memang kayak nggak bisa ngertiin kamu, nggak bisa ngelihat sisi penderitaan kamu gitu. Tapi saya yakin gitu, di bulan Oktober ini dia akan mengintrospeksi tentang diri dia sendiri dan akan menebus kesalahan untuk kamu, kesalahan yang udah dia perbuat untuk kamu. Mungkin saat ini kamu nggak percaya gitu, dalam artian tuh kayak masa gitu orang sebebal dia gitu, orang ini tuh kayak sekeras dia gitu bisa berubah dengan begitu aja. Ya memang di sini yang saya lihat perubahannya tidak begitu signifikan, tidak begitu besar, tapi kamu nantinya itu mampu merasakan gitu, kamu mampu merasakan sedikit perbedaan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Hmm, aku juga ngelihat bahwa di sini tuh yang artinya tuh kayak lambat laun gitu. Lambat laun kamu akan melihat banyak perubahan dari dia. Dalam artian tuh kayak is okay gitu. Bener-bener itu yang akan membuat intinya tuh cahaya yang semula meredup di dalam kehidupan cinta kamu itu jadi lebih terang gitu. Karena apa? Ya ternyata apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan ternyata tercapai. Dia bisa berubah walaupun gak secara total gitu. Setidaknya step by step secara perlahan. Dan ini menurut kamu ini sebuah kabar bahagia yang memang kamu nanti-nanti gitu. Karena ya mungkin kemarin kamu menanti, tapi nyatanya apa gitu. Justru kayak penantian tersebut itu intinya tuh kayak nih orang kok justru tambah gak berubah-berubah ya gitu. Dan mungkin saat ini udah waktu dia buat mengintrospeksi diri gitu tentang ya maksudnya tuh kayak bahwa dia kemarin tuh kayak melakukan sebuah kesalahan terhadap hubungan ini atau komitmen ini. Aku ngeliatnya seperti itu. Dan di sini aku juga ngelihat mungkin orang ini tuh kayak udah mendapatkan sebuah arti atau pembelajaran hidup tentang ya orang yang benar-benar tulus mencintai dia itu seperti apa, bagaimana orang yang tulus mencintai diri dia gitu ketika dikecewakan tuh bagaimana rasanya. Dia sepertinya juga merasakan sesuatu hal yang sama atau entah apa gitu. Orang ini tiba-tiba tuh kayak ngelihat momen gitu tentang flashback ke belakang pengorbanan kamu untuk bisa bertahan sama dia itu seperti apa. Jadi kayak mungkin orang ini tuh mengintrospeksi diri dia sendiri bahwa apa yang dia lakukan kemarin buat kamu itu ternyata salah gitu. Bahwa mungkin orang ini tuh kayak menganggap bahwa kamu sih fine-fine aja gitu, nggak ada masalah gitu, tapi sebenarnya di balik layar gitu kamu banyak merasakan sebuah rasa sakit hati, kesakitan atau tertekan dan banyak luka gitu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa mungkin orang ini tuh kayak mendapatkan sebuah pencerahan tuh dari seseorang yang memang bisa dibilang tuh kayak bagaimana ya gitu, udah menjalani kehidupan cinta ini kayak udah senior lah daripada dia gitu. Dan mungkin kayak teman dia tuh banyak memberikan pesan positif untuk dia tentang lo ini harusnya tuh seperti ini gitu, kamu ini harusnya seperti ini, jangan seperti itu gitu. Kan ada orang yang benar-benar tulus yang sama kamu. Jadi kayak intinya kayak ini orang mendapatkan sebuah petuah cinta gitu dari seseorang yang memang kayak bener-bener ini tuh kayak dia percaya gitu loh. Jadi bener-bener kayak seseorang yang benar-benar dia percaya dan akhirnya tuh kayak mengkoreksi tentang diri dia sendiri gitu. Dan kemudian dia coba mengkoreksi hal yang lain gitu terhadap masih itu kayak
kehidupan cinta dia seperti apa gitu. Dan setelah dia mendapatkan petuah tersebut gitu, aku lihat bahwa orang ini tuh kayak langsung mengintrospeksi diri dia, bahwa dia menyimpulkan sendiri gitu bahwa apa yang dia lakukan kemarin tuh salah gitu. Aku juga di sini ngelihat bahwa mungkin flashback ke belakang, kamu udah terlalu banyak berjuang untuk dia gitu. Dan mungkin di bulan Oktober ini adalah saatnya buat kamu beristirahat gitu. Dalam artian tuh kayak tunggu aja waktu dimana orang ini tuh nantinya gitu. Ya harapan aku sih jauh lebih cepat ya gitu. Dalam artian tuh kalau bisa sih besok gitu. Tapi yang namanya time gitu ya, time frame itu kan kita nggak ada yang tahu gitu, jangka panjangnya itu nggak ada yang tahu, entah cepat, entah di pertengahan ini atau mungkin di akhir bulan ini gitu. Kamu akan ngerasa bagaimana rasanya itu diperjuangkan sama dia. Dan di sini kamu juga dapat menyimpulkan gitu bahwa pencapaian yang sebenarnya ingin kamu dapatkan itu akhirnya, yang kemarin tuh kayak belum kamu dapatkan itu akhirnya tuh kamu dapatkan. Yang kemarin kamu ngerasa banyak berjuang, ternyata di bulan ini kamu ngerasa diperjuangkan. Jadi aku ngeliatnya sih ada sisi bener-bener hip kebahagiaan ya, dari kesulitan flashback ke belakang yang kamu rasakan, ternyata lahirlah gitu sebuah kebahagiaan baru yang nantinya tuh akan kamu jalani bersama dia. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa mungkin kamu juga terkadang itu ada pikiran tuh kayak terlalu berambisi atau terlalu nafsu, dalam artian tuh kayak biar nih orang ini cepet-cepet berubah gitu. Kalau bisa sih prosesnya jangan terlalu lama. Ada pemikiran sisi kurang sabar seperti itu. Tetapi yang namanya perubahan seseorang itu nggak bisa dipaksa gitu. Semakin kita memaksakan dia gitu, maka semakin bebal pula nih orang gitu. Jadi biarkan aja, karena bagaimanapun juga gitu, setiap manusia kan pasti pernah melewati tahapan yang salah menuju tahapan yang benar gitu. Terkadang ada juga gitu yang tahapan awal benar kemudian akhirnya salah gitu. Tapi apa yang saya lihat ini bagus gitu. Jadi mungkin orang ini tuh kayak ngerasa bebal-bebalnya tuh di awal, yang merasa nggak bisa dikontrol tuh di awal, tapi nextnya setelahnya gitu. Setelah ini orang udah merasa benar-benar puas sama petualangan dia, dan dia tuh akan mengkoreksi atau mengintrospeksi tentang diri dia sendiri bahwa apa yang dia lakukan tuh salah. Dan orang ini bakalan seolah itu kayak ya bayi yang baru lahir yang akan memulai perjalanan hidup baru, dan ini tuh kayak melupakan masalah yang udah terjadi di masa lalu, menggantikan dengan perjalanan cinta yang jauh lebih baru gitu, dengan nuansa yang baru. Terus juga di sini untuk saat ini sih aku ngelihat kamu itu udah bener ya, dalam artian tuh kayak walaupun kamu udah ngerasa dikecewakan, walaupun kamu udah ngerasa bahwa kehidupan cinta kamu itu nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu, tapi sisi positif di sini yang membuat aku ngerasa kagum sama kamu itu masih dalam artian tuh bisa ngejaga hati kamu gitu. Mungkin kalau orang lain yang ada di posisi kamu saat ini gitu, ya dia udah ngerasa nggak betah, udah pergi aja bersama orang lain gitu. Emang di dunia ini cuma lo aja gitu, tapi ini yang saya kagumi dari sisi kamu gitu. Seberat apapun dia memperlakukan kamu secara tidak baik gitu, tapi kamu masih mampu berdiri kokoh saat ini dengan harapan gitu, biar nih orang segera dibukakan pintu hatinya. Aku juga sempat melihat bahwa mungkin flashback ke belakang kemarin gitu, kamu sempat mempertimbangkan beberapa hal yang artinya tuh kayak kamu seolah-olah ingin menyerah sama dia. Menyerahnya itu seperti apa sih gitu, dalam artian tuh yang kayak gini, nih orang kalau misalnya udah nggak bisa diberikan kesempatan berkali-kali gitu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa diri kamu akan ngerasa bosan sama dia dan kamu akan memilih pergi gitu. Kamu sempat mempertimbangkan hal tersebut, tapi entah kenapa gitu, seolah-olah ketika kamu ingin meninggalkan dia gitu, ada sisi yang kayak ngerasa kamu itu nggak tega atau berpikir dua kali, yang membuat mental kamu itu jadi down gitu. Apa yang kamu inginkan ternyata nggak jadi gitu. Kamu ingin ngomong seperti itu, tapi di sisi lain gitu kamu juga masih mikir yang kedua kali gitu. Jadi is okay, kamu lebih memilih menahan aja, bertahan sampai saat ini. Tapi ya di sini yang saya lihat sih bagus gitu, dalam artian tuh kayak memang di sini flashback ke belakang kemarin tuh banyak kesulitan dan rintangan yang benar-benar kamu hadapi di dalam kehidupan cinta kamu gitu. Tapi di balik itu semuanya gitu, akan ada masa depan yang jauh lebih cerah daripada sebelumnya. Dan perubahan ini tuh kayak perubahan secara bertahap yang nantinya itu akan berdampak besar buat kamu, buat hubungan kamu maupun kehidupan kamu di masa yang akan datang. Aku melihatnya seperti itu. Terus ini ya,
aku juga ngelihat bahwa memang iya, kamu itu ada rasa sisi yang kayak kurang sabar sih gitu. Seperti apa yang saya bilang tadi gitu. Sisi kurang sabarnya itu terkadang kayak kamu itu seolah-olah berharap biar orang ini sebisa mungkin gitu ya, cepet berubah gitu. Ya karena saya paham gitu. Keinginan kamu mungkin kayak kamu udah saking gak betahnya gitu akan sikap dia dan tingkah dia sama kamu gitu. Jadi kayak seolah-olah itu ada gitu. Rasa berontak yang seolah-olah itu ingin ngebuat orang ini cepet tersadar. Ya tapi ya seperti apa yang saya tadi bilang gitu, ya lebih baik sih orang ini tuh berubah secara bertahap tapi stabil daripada yang berubah drastis tapi nantinya balik lagi gitu. Jadi menurut saya sih lebih baik seperti itu, bertahap tapi pasti. Terus juga di sini setelah orang ini benar-benar berubah gitu, ini tuh kayak seolah-olah sebuah hadiah baru yang memang dikirimkan Tuhan untuk mengembalikan senyuman kamu. Karena ya mungkin flashback ke belakang kemarin kamu banyak amarahnya, senyum nggak bisa, lebih banyak cemberutnya gitu. Dan di sini kamu akan menemukan sebuah kebahagiaan baru gitu. Dalam artian tuh kayak seolah-olah tuh kayak masa PDKT-an lagi lah sama dia gitu. Karena mungkin flashback ke belakang kemarin tuh kamu sama dia tuh terlalu banyak bersih tegang gitu, ribut stuck nyambung, ribut stuck nyambung, nggak jelas sampai bener-bener ya akhirnya nih orang itu ngintrospeksi tentang diri dia sendiri bahwa apa yang dilakukan kemarin itu salah. hmm, di sini juga ada kartu Nine of Cup gitu. Ini tuh nggambarin tentang sebenarnya apa ya? Di sini tuh ada rasa sisi yang kayak kurang ketidakpercayaan diri dari diri kamu gitu. Hmm. Masa nih orang berubah gitu? Pasti berubah, dia itu ada maunya nih gitu. Ya mungkin ada rasa kurang percaya di dalam diri kamu gitu. Tapi sebenarnya ya apapun perubahan dia gitu kita harus menghargai. Tapi di sini aku ngelihat memang ada sebuah perubahan yang positif gitu, yang artinya tuh kayak perubahannya sih bukan perubahan besar yang secara drastis, tapi kamu nantinya tuh dapat merasakan bahwa dia jauh menjadi pribadi itu yang jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Yang semula itu mungkin seenaknya sama kamu, yang semulanya tuh kayak nggak pernah memikirkan perasaan kamu gitu. Dia mungkin jauh lebih ini tuh kayak ingin menebus semua kesalahan gitu. Dan di sini memang gitu, mungkin ini adalah akhir dari masa kesulitan kamu menghadapi sebuah problem besar gitu. Karena bisa dibilang masalah kamu sama dia flashback ke belakang kemarin tuh masalah yang benar-benar cukup besar gitu. Dalam artian tuh ya sampai kamu benar-benar rasa jenuh sama dia, kalau nggak besar itu apa namanya gitu. Jadi kayak bisa dibilang ya ini masalah besar gitu, dan ini mungkin akan menjadi titik akhir dari masalah besar yang saat ini tuh sedang kamu hadapi. Ya nggak munafik gitu, setiap hidup pasti juga ada masalah gitu, tapi mungkin yang kayak bener-bener masalah terhadap kehidupan cinta kamu yang bener-bener berat itu ini titiknya gitu. Jadi kayak afternya gitu ya kamu akan, ya namanya setiap hubungan gitu pasti ada naik turunnya gitu, tapi saya yakin bahwa ini tuh kayak nggak sebesar masalah ini gitu loh, dan kamu yang sebesar ini aja bisa melewati gitu, masa yang kecil nggak bisa gitu. Jadi kayak kamu mungkin akan menjadi pribadi itu yang jauh lebih kebal, yang jauh lebih kuat, dan kamu lebih strength lagi dalam menghadapi dia itu seperti apa. Jadi seperti itu. And then kita coba lihat, mudah-mudahan ya buat teman-teman semuanya yang tadi memilih kartu pilihan file nomor 1 bisa dimengerti. Dan buat kalian semuanya yang merasa ingin ada yang ditanyakan, kalian bisa berkomentar di bawah video ini tentang mungkin pilihan file 1, pilihan file 2, atau pilihan file 3. Bahkan kalian juga bisa memberikan pendapat tentang ya mungkin tema atau judul apa yang menurut kalian itu patut untuk diangkat menjadi sebuah video. Wih, dalam banget ya. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2, Pack of Cup. Wow. Yes, kita coba lihat. Aku ngeliat sih semuanya sepertinya tuh ada energi yang positif ya, walaupun awalnya negatif gitu. Tapi aku di sini ada ngelihat hal yang bagus sih, lebih dominan bagus. Oke, di sini ada kartu Five of Swords. Yes, kelihatan tentang kisah cintamu di bulan Oktober ini.
Hmm. Coba kita shuffle sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang energinya sesuai sama kalian. Ingat ya teman-teman, ketika aku menshuffle kartunya, sebisa mungkin kalian fokuskan sama tema video kali ini, oke? Oke, biar nah tempatnya juga biar lebih luas. Yes, terbuka satu. Ada kartu Nine of Swords. Oh, pas banget ya, langsung terjun 2. Six of Swords. Ada kartu Knight of Pentacle. Oke, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya kita coba oke. Di sini ada kartu Ten of Swords. Di sini ada kartu The Lovers. Oh my god. And then ada kartu ini ya. Nine of Pentacle. Nine ya. Nine of Swords. Sorry. Di sini ada kartu Knight of Wands. Yes. Oke, kita ambil yang ini aja. Karena ini kita pakai cuma 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita coba lanjut. Kita coba lanjut lagi. Oke, Violet kebuka. Kisah cintamu di bulan Oktober ini. Kita ambil satu. Ada kartu The Magician. Ada kartu Six of Cup. Oke, nanti aja. Ada kartu Six of Cup. Ada kartu Three of Swords. Tuh, kebuka tadi aku cari. Memang itulah.
Ada kartu strength 1, 2, 3, 4. And then ada kartu the hermit 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke teman-teman semuanya, berikan Clarissa waktu sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif. Oke? Yes. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang kisah cintamu di bulan Oktober ini. Seperti apakah kisah cintamu? Ini sepertinya menggambarkan buat kalian yang saat ini mungkin ngerasa sendiri atau ngerasa single, atau bahkan mungkin kamu yang ngerasa udah lelah, terlalu capek gitu menjalin hubungan yang selalu endingnya gagal dan gagal lagi. Dan di sini kamu juga ada yang energi merasa capek terus di PHP-in atau tidak mendapatkan sebuah kepastian. Atau di sini ada juga yang ngerasa gitu ya, dibuat penasaran sama seseorang yang gak pernah mengungkapkan tentang isi hati dia terhadapmu. Di sini akan aku lihat gambarannya secara detail. Mungkin bagi kamu yang saat ini energi kuat mengatakan bahwa memang gitu saat ini tuh kayak mungkin buat kamu yang rasa single gitu, kamu sepertinya itu sangat ingin gitu, atau memang kayak udah waktunya kamu untuk saat ini tuh bener-bener menjalin sebuah hubungan, dalam artian tuh kayak tujuan hidup kamu ya kalau bisa sih sampai ke jenjang pernikahan, itu harapan kamu. Tapi nyatanya apa gitu, sepertinya di sini tuh kayak hanya sebuah khayalan aja gitu, karena ya kamu udah mencoba berusaha membuka hati kamu untuk orang baru, tetapi nyatanya apa gitu, dia ujung-ujungnya PHP-in kamu, dia ujung-ujungnya ninggalin kamu secara sepihak gitu, atau bahkan yang lebih seremnya lagi gitu, nih orang itu kayak tiba-tiba itu ngilang gitu aja, yang kayak bener-bener kamu ini nggak tahu gitu titik salah kamu itu di mana gitu, tiba-tiba ngilang aja gitu. Dan di saat kamu memang merasa benar-benar udah nyaman sama dia, seolah kamu udah ingin gitu menyelami sisi terdalam dia itu seperti apa, tapi dia nih pergi secara tiba-tiba aja gitu, tanpa memberikan alasan, sebab, dan komunikasi yang jelas. Itu yang membuat kamu merasa bingung. Bahkan saat ini saya melihat bahwa saat ini tuh kayak kamu benar-benar udah capek. Kamu gak ingin terfokus sama urusan cinta gitu. Kamu lebih memilih urusan lain gitu, karena kamu itu kayak udah tahu gitu loh bahwa nanti it's okay gitu, di zaman saat ini cinta sejati gitu kayaknya mustahil gitu. Saat ini cinta sejati gitu kayaknya udah gak ada gitu. Karena apa gitu, ya kamu mencoba beberapa kali membuka hati kamu untuk orang baru, tapi ujung-ujungnya zong, bikin kamu sedih, bikin kamu nangis, miris, depresi, campur aduk jadi satu. Dan di sini saya melihat bahwa memang di bulan Oktober ini sepertinya apa yang kamu inginkan itu bakalan kamu dapatkan. Karena di sini aku melihat ada seseorang yang memang hatinya itu udah tervibrasi atau tergetar gitu ya, ingin dekat sama kamu. Lalu di sini yang menjadi pertanyaan, siapakah orangnya gitu? Bisa dari orang sekeliling kamu, atau memang dari orang baru yang nantinya memang akan membuka komunikasi sama kamu. Bahkan bisa jadi orang yang saat ini udah deket dengan kamu, tapi dianya ini masih belum mengungkapkan tentang isi hati dia sama kamu. Dan di sini aku ngelihat banget gitu ya, bahwa kayak nantinya ini orang itu tiba-tiba langsung gitu akan muncul di dalam kehidupan kamu dan akan menyatakan tentang isi hati dia terhadap kamu. Dan memang gitu, ini kan sesuatu hal yang memang kamu harapkan gitu. Dan mungkin kayak kamu di sini tuh masih bertanda tanya gitu, dianya tulus nggak atau bagaimana gitu. Aku ngeliat sih di sini tuh ada aura yang positif, aura yang bagus, dimana orang ini tuh karakteristiknya memang tipe seseorang itu yang nggak terlalu banyak menuntut, yang mencintai pasangannya itu apa adanya gitu. Dan di sini memang yang saya lihat, kalian tuh nggak bakalan langsung jadian, karena yang saya lihat tuh kalian tuh akan menjalin komunikasi yang lebih intens terlebih dahulu gitu. Setelah kalian menjalani komunikasi yang lebih intens gitu, ini tuh kayak
is okay lah beradaptasi gitu. Setelah beradaptasi, mempelajari tentang sisi masing-masing, dan setelah satu di antara kalian udah saling memahami dan udah tahu gitu karakter masing-masing, barulah gitu kalian akan memikirkan step next selanjutnya itu bakalan seperti apa. Entah jadian kah, entah langsung bertunangan, atau bahkan bisa jadi langsung married. Karena di sini aku melihat hitnya, energinya tuh positif banget. Terus juga di sini memang gitu ada banyak gitu sisi traumatisme yang saat ini tuh sedang menghantui kamu. Tapi nantinya gitu setelah orang ini tuh kayak sepertinya bakalan hadir gitu, kamu nggak akan melihat lagi ke belakang. Karena apa gitu, ya di depan udah ada masa depan yang memang kayak udah dihadirkan Tuhan untuk kamu kenal lebih jauh, untuk kamu deketin lebih jauh tentang sisi dia itu seperti apa, cara dia memperlakukan kamu itu seperti apa, cara dia memperlakukan kamu itu seperti apa, sampai benar-benar ya setelah orang ini hadir gitu, kamu nggak akan lagi ngerasa takut gitu. Karena apa, kamu dapat merasakan cinta dari dia ini cinta yang spesial, cinta yang benar-benar nggak pernah kamu rasakan sebelumnya gitu. Ya mungkin kamu pernah gitu, dalam artian tuh kayak pernah merasakan jatuh cinta sebelum-sebelumnya gitu, tapi yang kayak kamu ngerasanya itu biasa aja gitu, dalam artian tuh kayak cintanya nggak terlalu ngegombalnya gede gitu. Tapi ini orang itu kayak kamu bisa ngelihat dan merasakan gitu tentang ketulusan hati dia itu seperti apa ke kamu gitu. hmm, Aku di sini juga melihat bahwa memang gitu saat ini posisi kamu itu bener-bener kayak sedang kesepian. Dibilang kesepian juga kesepian, dibilang menderita juga menderita gitu. Kesepian itu seperti apa? Ya gitu. Andaikan saat ini kamu udah ada kekasih, andaikan saat ini tuh kayak udah ada seseorang yang kamu cinta itu mendampingi kamu gitu. Dan sedihnya apa gitu? Kenapa gitu? Di saat mungkin kamu suka sama orang lain tapi orangnya nggak peka sama kamu, atau mungkin gitu di saat kamu berharap ada seseorang yang benar-benar tulus sama kamu gitu, tapi nggak tahu nih kok nggak muncul-muncul gitu, sampai benar-benar kamu ini kayak seolah-olah itu mengadu sama Tuhan gitu. Iya Tuhan gitu, kayak benar-benar seolah-olah itu kayak kamu serahkan hidup kamu saat ini tuh terhadap Sang Pencipta. Karena jujur gitu kayak kamu udah merasa lelah gitu melewati segala kesulitan yang saat ini tuh sedang gitu ya, kayak seolah-olah itu menjadi penghambat buat kehidupan cinta kamu gitu. Dan di sini sepertinya Tuhan gitu ya mendengar atas doa-doa kamu, atas kesedihan kamu yang saat ini tuh sedang kamu hadapi gitu. Dan akhirnya tuh kayak Tuhan itu memberikan sebuah titik terang gitu, yang akhirnya tuh kayak yang semula kamu udah nggak merasa percaya, yang semula kamu udah kayak merasa menyerah gitu, akhirnya kamu bisa tersenyum kembali gitu. Karena kayak orang ini tuh kayak membawa harapan yang baru gitu, yang jauh lebih menerangi diri kamu gitu. Karena mungkin flashback ke belakang gitu, kamu hanya melihat tuh kayak sisi gelap aja gitu, bahwa cinta sejati itu udah nggak ada gitu. Tapi setelah hadirnya dia di dalam kehidupan cinta kamu gitu, baru hati kamu itu merasa terketuk bahwa seseorang yang benar-benar tulus menyayangi kamu itu ada gitu. hmm, aku juga di sini ngelihat sih bahwa memang kayak untuk saat ini gitu, mungkin antara kamu dan dia memang belum ketemu sih gitu, atau mungkin kayak kamu udah ngerasa kenalan sama dia gitu tapi kamu belum pernah ketemu sama dia gitu, atau mungkin yang saat ini kalian tuh kayak sedang PDKT-an dan kamu belum ketemu sama dia, atau bahkan yang belum dapat kenalan gitu. Itu tuh kayak kamu kayak berharap gitu kapan nih orang itu datang gitu, kamu mencoba itu kayak merenung gitu. Tapi nantinya tuh kan di sini kamu udah ngelihat gitu, dalam artian tuh kayak ada seseorang baru yang nantinya tuh kayak berusaha mendekat gitu. Nanti kayak kamu itu berpikir apakah mungkin gitu dia orangnya, seseorang yang bakalan mendampingi kamu sampai sisa umur kamu gitu, bisa dibilang seperti itu. Jadi kayak di sini buat kamu sih pesannya tuh kamu jangan terlalu terburu-buru ya, walaupun nantinya ada orang baru yang bakalan hadir di dalam kehidupan kamu gitu. Tapi please gitu, kamu jangan ke bawah nyaman terlebih dahulu sebelum kamu benar-benar tahu tentang maksud dan tujuan dia seperti apa. Karena apa gitu? Ya biar apa yang tidak kamu takutkan terjadi gitu. Karena kebanyakan mungkin cinta kamu di awal gitu, flashback ke belakang kemarin, kehidupan past life kamu gitu, kamu kurang bisa mempertimbangkan. Yang artinya itu kayak mungkin kamu kurang menghargai sebuah proses ya, dalam artian ya bukan kurang menghargai sebuah proses sih gitu, tapi ini juga salahnya masa lalu kamu gitu, dimana orang ini tuh kayak pinter banget gombalin kamu, dan akhirnya tuh kayak orang ini nembak kamu itu akhirnya kamu mengiyakan gitu, karena memang kamu mengiyakan itu atas rasa kenyamanan gitu. Dan sebenarnya itu kayak
salah satu modus dia atau kibulan dia gitu, yang nantinya itu kayak setelah orang ini udah ngedapetin apa yang dia inginkan gitu, dia akan pergi secara perlahan, dan di sini memang kamu jadi korbannya gitu. Terus aku juga ngelihat bahwa kamu sebenarnya ingin gitu, meski itu mengendalikan perasaan kamu, dalam artian tuh kayak mengendalikan, is okay lah gitu. Perasaan kamu saat itu kayak memang ingin banget saat ini tuh kehadiran seseorang yang bener-bener bisa kamu harapkan. Seseorang yang ini tuh kayak kamu iri lah gitu melihat teman-teman kamu yang bisa berbahagia bersandingan, bahkan yang udah memiliki anak, momongan gitu. Kamu sebenarnya itu ada sisi dalam artian tuh kayak keinginan untuk menjalin hubungan seperti mereka-mereka gitu. Dan kamu sebenarnya tuh ingin gitu, masih itu mengendalikan perasaan kamu biar sukilah, sabar aja dulu gitu. Yakin bahwa sebenarnya Tuhan ini udah mempersiapkan rencana yang terindah buat kamu gitu. Tapi bagaimanapun juga yang namanya naluri itu nggak bisa dibohongi, dalam artian tuh kamu ada keinginan untuk bersabar, tetapi hati ini seolah-olah itu kayak berontak gitu. Aku ingin seseorang gitu ya yang benar-benar sayang sama aku, yang benar-benar cinta sama aku ini datang gitu di dalam kehidupan aku gitu. Terus juga dan sepertinya mungkin bisa jadi nih orang gitu ya. Iya, aku sih berdoa yang positif ya. Nih orang yang bakalan intinya tuh yang bakalan terakhir untuk kamu. Karena apa? Di sini aku udah ngelihat tentang kayak nantinya tuh memang gitu. Kamu nggak di awal tuh nggak bakalan ngedeteksi tentang perjuangan dia ke kamu itu seperti apa. Tapi nantinya setelah kamu benar-benar menjalin hubungan sama dia gitu, ya tuh kayak setengah jalan lah bersama dia gitu, kamu baru merasa bahwa nih orang ini benar-benar hatinya itu spesial banget gitu, benar-benar spesial, benar-benar kayak kamu ini tuh apa ya, kayak ini tuh kayak nggak pernah merasakan gitu loh, dalam artian tuh kayak dicintai yang seperti ini, dispesialkan yang seperti ini, karena mungkin flashback ke belakang kemarin gitu, kamu terlalu banyak di PHP-in, kamu banyak digombal-gombalin gitu, setelah kamu termakan rayuan gitu, kamu merasa ditinggalkan, jadi seolah-olah ya kamu benar-benar menganggap gitu bahwa kayak cinta ini udah nggak ada gitu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa saat ini kamu masih menyimpan gitu ya sisi takut atau trauma gitu, ya memang kayak belum bisa kamu hapus gitu. Sebenarnya ada keinginan gitu kamu untuk menghapus tentang ya ini tuh kayak noda-noda di masa lalu gitu, tapi bagaimanapun juga gitu, ini tuh kayak rasa sakitnya itu masih nyesek untuk saat ini gitu. Itu yang membuat kamu itu kayak jadi lebih insecure gitu, dalam artian tuh kayak kamu lebih hati-hati, wanti-wanti, bukan berarti kayak kamu ini orangnya nih orang suka pilih-pilih nih orang bukan ini suka ini nih gitu, bukan itu sih, tetapi kamu kayak lebih ke insecure aja gitu, kamu nggak ingin gitu masih itu kayak terjebak dalam situasi atau lubang yang sama. And then aku di sini juga ngelihat bahwa mungkin di bulan ini gitu kamu memang akan menemukan twin flame, bisa dibilang tuh bukan twin flame sih, tapi kayak seseorang gitu yang nantinya itu benar-benar bisa ngebuat kamu tuh kayak merasa nyaman gitu. Oke, benar-benar seorang yang bisa ngebuat kamu nyaman dan bisa membangkitkan gairah cinta kamu lagi, bahwa cinta sejati itu benar-benar ada gitu. Yang semula mungkin kayak kamu itu menganggap bahwa cinta sejati itu tentang sesuatu hal yang tabu gitu, karena kayak seolah kamu nggak kayak nggak ada aja di dunia nyata, itu hanya di dunia drama atau dongeng gitu. Tapi setelah orang ini hadir gitu, kamu nanti itu kayak dapat melihat bahwa wah ternyata nih orang itu orang yang aku cari ya gitu. Terus juga di sini orang ini juga seseorang yang mampu ini tuh kayak membangunkan kamu dari mimpi buruk kamu. Dalam artian tuh kayak ya karena kamu kayak menganggap cinta ini udah bener-bener negatif banget gitu. Dalam artian tuh kayak it's okay gitu. Kamu kenal dengan orang baru, oke, aku udah tahu pasti ujung-ujungnya zong gitu. It's okay gitu. Kamu kenal baru gitu, it's okay. Ya ini tuh kayak kamu nggak terlalu ngeseriusin gitu, nggak terlalu serius sama urusannya namanya cinta gitu, kayak karena toh kamu nantinya juga tahu gitu bahwa ujung-ujungnya itu nanti seperti itu. Tetapi setelah benar-benar orang ini datang menjemput kamu gitu, kamu bakalan ngerasa bahwa ini tuh kayak gini loh, wah ini orang ternyata spesial juga ya gitu, ternyata apa yang saya bayangkan itu nggak sesuai dengan ekspektasi gitu, ternyata orang ini benar-benar tulus dan sayang sama aku gitu. Tapi di sini memang kayak terlihat bahwa uh, seberapa nyamannya sama kamu tetap gitu. Kamu harus bisa mengendalikan perasaan kamu. Kamu nggak boleh terlalu tergesa-gesa menyimpulkan bahwa
kamu ngerasa nyaman sama dia, berarti dia jodoh kamu. Kamu jangan seperti itu. Tapi ya ini untuk intinya tuh insecure aja, untuk hati-hati aja. Tetapi kamu lebih intinya tuh kayak bagaimana ya, di sini kamu benar-benar harus bisa sabar gitu, sabar menikmati proses atau tahapan yang terjadi, biar di kemudian hari kamu nggak merasa tersakiti lagi, kamu nggak ngerasa lelah lagi, nggak ngerasa jatuh bangun lagi. Karena apa gitu ya, cinta kamu bener-bener udah kamu pertimbangkan secara matang. Bisa jadi itu kayak it's okay lah gitu, aku udah siap gitu, karena hati aku mengatakan iya gitu, dan kamu bener-bener udah melewati segala proses dan tahapan bersama dia gitu, daripada yang ini tuh kayak 1, 2, 3 minggu kenal langsung jadian tembak oke gitu. Jadi kayak nantinya tuh flashback ke belakangnya tuh ada sebuah penyesalan. Terus juga di sini kamu sebenarnya tuh kayak harus apa ya, karena di sini yang saya lihat tuh kayak kamu itu terlalu sering dihadapkan sama makhluk manipulatif gitu, tahu nggak sih? Dalamnya keren, luarnya keren gitu, terus juga seolah-olah layak untuk diperjuangkan, tapi setelah kamu jalani gitu, ternyata semuanya itu hanya bayangan semu atau hologram palsu. Itu yang membuat kamu jadi seolah-olah itu kayak ya nggak terlalu percaya sama orang baru gitu. Tapi sebenarnya di balik itu semuanya tuh kayak kamu benernya tuh bisa belajar dari pengalaman gitu. Kamu jauh lebih bisa ini tuh merasakan orang yang benar-benar tulus sama kamu dan mana yang modus gitu. Terus juga di sini ada kartu Six of Cup gitu. Kartu Six of Cup di sini tuh menggambarkan tentang ya di sini tuh yang kayak seolah-olah kehidupan cinta kamu ini akan terlahir kembali ya. Dalam artian tuh kayak yang semula kamu udah ngerasa surem, yang semula kayak kamu ini udah is okay lah gitu, bad love gitu, cinta yang buruk gitu, sampai bener-bener kayak kamu akhirnya tuh kayak cinta kamu ini terlahir kembali bersama dia gitu. Terus juga di sini rasa sakit hati yang mungkin saat ini melekat di dalam diri kamu ini akan terhapus atau terluntur, akan meluntur secara cuma-cuma. Karena apa gitu ya, orang ini tuh yang ini tuh kayak mencoba gitu menambal bekas luka-luka ini, sehingga itu kayak mengutuhkan hati kamu kembali yang utuh seperti yang dulu gitu. Terus juga di sini aku ngelihat bahwa untuk saat ini memang kebijaksanaan kamu yang benar-benar dituntut gitu. Dalam arti tuh kayak kamu harus benar-benar bisa memanage hati dan perasaan kamu, biar kedepannya gitu kamu nggak bakalan dimodusin lagi sama ini orang, kamu nggak bakalan dimanfaatkan lagi sama ini orang gitu. Caranya seperti apa ya, kamu harus selektif lagi dalam memilih dan jangan memprioritaskan gitu. Bahwa gombalan itu dijadikan sebuah jaminan kehidupan cinta kamu gitu. Karena saat ini tuh kayak sering banget gitu, seseorang itu yang gombalnya gede di awal, tapi setelah dia udah berhasil mendapatkan apa yang dia mau gitu, dia pergi bye-bye secara sia-sia tanpa ada komunikasi dan alasan yang jelas. Terus juga di sini ada kartu The Hermit gitu. Kartu The Hermit tuh membayangkan tuh kayak tentang it's okay gitu. Mungkin di bulan Oktober ini kamu bakalan mendapatkan apa yang saat ini tuh kamu cari. Memang saat ini tuh yang kamu harapkan kan kayak kamu benar-benar ingin mendapatkan seseorang yang benar-benar sesuai dengan hati dan keinginan kamu. Dan sepertinya memang ya di bulan Oktober ini akan ada dia yang bakalan datang gitu. Tapi ya ingat gitu, saran dari saya tadi, kamu jangan terlalu tergesa-gesa dulu menyimpulkan bahwa dia ini memang kayak real the love kamu gitu. Tapi kayak ya is okay gitu, kayak kita udah mendapatkan aba-aba gitu tentang dia itu seperti apa, tetapi kayak kita ini harus lebih insecure lagi dengan cara ya menikmati aja proses dan tahapan terlebih dahulu ke depannya seperti apa. Jangan terlalu berambisi jadian dulu, jangan terlalu cepet-cepet berambisi untuk kayak marry dulu, menikah dulu gitu. Tapi lebih it's okay gitu, kita nikmati aja perjalanan cinta baru kita gitu loh, sampai bener-bener kayak antara kamu dan dia ini udah bener-bener saling tahu gitu tentang harapan dan keinginan masing-masing itu seperti apa, latar belakangnya seperti apa, keinginan kamu seperti apa, harapan kamu itu seperti apa. Jadi seperti itu. Dan coba kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu ini ya. Di sini tuh ada kartu The Empress.
Di sini tuh ada kartu The Impress. Bentar ya, saya naturalkan dulu. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang kisah cintamu di bulan Oktober. Kita coba. Oke. Di sini terbuka ada kartu The Sun. Five of Wands. Terus di sini juga ada kartu Nine of Wands. Dan then ada kartu Pack of Cup. 1, 2, 3, 4. Di sini ada kartu The Moon. Yes, the moon. Kita coba geser agak ke atas biar kalian juga bisa melihat secara jelas dan detail. Kita coba shuffle. The Sun, Five of Wands, Nine of Wands, Pack of Cup, and then kartu The Moon. Di sini ada kartu Knight of Cup. Ada kartu Ace of Cup. Terus ada kartu Temperance. Ada kartu Pack of Swords. 1, 2, 3, 4. Ada kartu The Hierophant. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita coba lihat lagi. Kisah cintamu di bulan Oktober. Di sini ada kartu The Fool. Ada kartu The Magician. Ada kartu The Lovers. And then ada kartu, ya, Three of Swords lagi keluarnya. Ada kartu Knight of Swords. Agak dinaikkan lagi kali ya, biar kelihatan.
Yes. Oke. Beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif, oke? Yes. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang kisah cintamu di bulan Oktober ini seperti apa. Yes, aku di sini melihat bahwa saat ini sepertinya kamu sedang terstuck gitu ya. Kamu sedang ribut, kamu sedang berantem saat ini sama si doi atau sama si pasangan kamu. Dan di sini aku melihat bahwa sepertinya orang ini tuh kayak bener-bener nggak menghubungin kamu deh dalam rentan waktu yang cukup lama. Misalkan ya nggak tahu juga sih gitu. Kalau misalnya lama nggaknya itu relatif ya. Ada yang beberapa hari, ada yang beberapa minggu, bahkan ada yang bulan juga gitu. Tiba-tiba kayak nih orang itu ngilang, ngeghosting gitu aja gitu, tanpa alasan atau sebab yang jelas gitu. Dan di sini aku juga melihat bahwa sebelumnya itu kayak sempat ada sebuah pertengkaran gitu ya. Aku lihat tuh kayak ada sebuah pertengkaran yang membuat kayak ini tuh kayak antara kamu dan dia gitu, saling nggak mau dikalahkan, saling membesarkan ego satu sama lain gitu. Sampai akhirnya tuh kayak mungkin entah salah satu pihak di antara kalian ada yang merasa terluka atau merasa ini tuh kayak udah ngerasa jenuh lah, udah ngerasa jenuh atau bagaimana gitu, yang kayak membuat antara komunikasi kamu dan dia itu jadi terstuck gitu. Dan di sini sebenarnya dia juga rindu sama kamu dan kamu juga sebenarnya sangat merindukan dia gitu. Dan ada juga yang merasa itu menyesal gitu. Kenapa gitu ujung-ujungnya gitu harus berantem seperti ini lagi. Padahal sebenarnya bukan itu yang kamu harapkan gitu. Terus juga di sini aku melihat bahwa sepertinya kamu sama dia ini bener-bener ada yang ngerasa juga cuek-cuekan ya. Dalam artian tuh kayak saling nggak nge-WA satu sama lain. Dalam artian tuh kayak sama-sama menunggu sih sebenarnya di sini gitu. Mungkin kamu menunggu WA dari dia dan mungkin dia juga menunggu WA dari kamu. Jadi ini tuh kayak saling menunggu gitu. Aku juga di sini ngelihat bahwa sebenarnya nih orang itu juga ingin loh. Dalam artian tuh kayak apa ya? Dalam artian tuh is okay lah gitu. Dia akan minta maaf sama kamu gitu. Tapi orang ini tuh kayak masih memprioritaskan kegengsian dia gitu. Dalam artian ada keinginan dia untuk minta maaf, tetapi gengsi yang intinya tuh kayak melemahkan kepercayaan diri dia buat minta maaf sama kamu gitu. Jadi keinginan gitu ya, keinginan dia buat minta maaf sama kamu itu ada gitu, tapi gengsi dia itu juga gede sehingga ya membuat ini tuh kayak membuat hal tersebut nggak terlaksana gitu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa kamu sepertinya kayak udah ngerasa enek deh gitu. Dalam artian tuh kayak ya enek gitu terhadap situasi yang saat ini terjadi gitu. Kenapa sih gitu? Bukannya kita ini semakin lama, semakin cintanya semakin indah, semakin kuat dan begitu besar, kok malah kamunya itu ngerasa kayak cinta drama anak-anak TK gitu. Yang seolah itu pacar-pacaran gitu. Dan kamu saat ini tuh kayak sadar banget gitu. Seolah itu kayak ingin enek, ingin muntah karena apa ya? Dalam artian tuh kayak kok nggak ada perubahan yang signifikan yang menjadi sebuah pribadi yang itu tuh kayak dikagumi pasangannya gitu. Justru kenapa gitu, kayak kamu ini ada aja tingkah yang membuat kamu itu kayak merasa enek gitu loh. Terus juga di sini aku melihat bahwa kamu di sini udah mencoba bersabar, kamu udah mencoba mengendalikan emosi kamu, tetapi tetap gitu. Dalam artian tuh kayak nih orang itu selalu ada aja something atau sesuatu yang seolah-olah itu kayak yang semula kayak kamu ini udah bener-bener bersabar gitu, tapi berhubung tindakan atau perkataan dia sama kamu terlalu menyakiti hati dan perasaan kamu gitu, jadi kayak tujuan kamu ingin bersabar, ingin berlapang dada gitu, jadi nggak jadi gitu, seolah ya berontak itu tadi gitu. Karena apa ya, dia sendiri gitu yang membuat kamu nggak bisa mengendalikan kesabaran kamu. Terus juga di sini aku melihat bahwa memang orang ini masih, yang aku lihat ya, masih menomorsatukan keinginan dia, masih mementingkan keegoan dia tanpa melihat sisi kamu itu seperti apa. Pokoknya gitu, apa yang apapun keinginan dia gitu, kamu harus lakuin gitu. Dan di sini kayak dia boleh berpendapat gitu, tapi kamu nggak boleh gitu. Jadi kayak intinya tuh dia masih terlalu menggunakan banyak ego dia gitu. Yang saya lihat itu seperti itu. Dan di sini aku juga melihat ya bahwa
seolah-olah itu kayak gimana ya gitu. Jadi kayak kamu itu berpikir bahwa hidup kamu, kayak kehidupan kamu itu seolah-olah itu ada di kendali dia gitu. Dalam artian kayak seolah-olah nih orang itu ingin kamu itu jadi apa yang dia inginkan gitu. Tetapi kayak di sisi lain gitu. Di saat kamu ingin berontak gitu, ingin memberontak, ingin dalam artian tuh apa ya? Mengatakan sebuah pembelaan gitu, tapi orang ini tuh kayak selalu membenarkan diri dia sendiri dan selalu menyalahkan kamu gitu, sampai akhirnya kayak bener-bener kamu udah ngerasa capek gitu. Terus aku juga di sini tuh yang bisa diartikan tuh gini, kalau misalnya nih ya gitu, bisa dibilang tuh kayak banyak juga gitu seseorang itu yang ingin berkenalan sama kamu, yang ingin dekat dengan kamu gitu, tapi kayak kamu di sini tuh masih memegang prinsip gitu bahwa sejatinya sifat kamu itu bukan itu gitu. Sifat kamu itu tipe orang yang belajar menghargai pasangannya gitu. Dalam artian tuh kayak kurang pasangannya itu apa, lebihnya itu apa gitu. Kamu berusaha menerima dengan apa adanya gitu. Jadi kayak bisa dipastikan ya, ini tuh kayak semenyakiti dia sama kamu gitu. Tapi kamu masih bisa mengendalikan perasaan kamu, masih bisa ngejaga perasaan kamu untuk dia gitu. Dan kalau mungkin bukan kamu gitu, ya bisa saja gitu. Bakal menerima sebuah tawaran baru gitu. Terus juga di sini aku juga ngelihat bahwa sebenarnya tuh ada banyak hal tentang masalah unek-unek ya, yang sebenarnya tuh kayak ingin kamu katakan sama dia. Tapi entah kenapa gitu, kayak kamu itu lebih memilih ya udah deh aku diem aja gitu, karena kayak kamu ini udah tahu bahwa hasilnya itu bakalan seperti apa gitu. Apabila kayak kamu mengeluarkan unek-unek kamu, ujung-ujungnya nanti kamu yang disalahkan, atau ujung-ujungnya nanti kamu yang merasa disudutkan gitu. Jadi yang kayak lebih oke lah, aku akan tahan aja walaupun sebenarnya hati kamu ini kayak udah ngerasa nggak betah gitu, ingin ada banyak hal yang sebenarnya ingin kamu omongkan sama dia. Terus juga di sini orang ini juga bukan tipe seseorang yang bisa menepati komitmen dia sih gitu. Orang ini tuh bukan tipe seseorang yang dalam artian tuh bener-bener bisa apa ya, bener-bener bisa dalam artian tuh kayak menepati komitmen apa yang sedang dia buat gitu. Dan di sini aku melihat bahwa maybe gitu di bulan Oktober ini sepertinya orang ini tuh akan India tuh mencoba gitu, mencoba menghubungi kamu itu secara perlahan. Tapi kayak orang ini tuh lebih ke ngestalking kamu sih gitu. Ngestalking mungkin kayak lewat sosmed, atau mungkin ini tuh kayak ngipuin kamu gitu. Sembari kayak melihat-lihat apa sih yang aktivitas apa yang saat ini sedang kamu lakuin gitu. Aktivitas apa yang sebenarnya saat ini tuh kayak sedang kamu jalani gitu. Apakah ini waktu yang pas ya buat aku menghubungi kamu gitu, apakah ini timing yang pas ya gitu. Jadi kayak ini orang itu sedang mencari-cari situasi kapan gitu ya, waktu yang tepat untuk memulai komunikasi bersama kamu. Karena jujur gitu, saat ini sepertinya antara kamu dan dia itu kayak komunikasi itu udah bener-bener terstuck gitu loh, karena ya akibat keegoan masing-masing. Terus juga di sini nantinya kamu pasti akan kaget gitu apabila kayak orang ini tuh dalam artian tuh kayak langsung tiba-tiba loh, hampir loh aku ini lupa sama kamu, kok tiba-tiba kamu ini tuh kayak muncul lagi di dalam kehidupan kamu gitu, di dalam kehidupan aku gitu. Ya kayak nantinya nih kamu benar-benar ngerasa kaget gitu. Ya rasa kaget ada, rasa senang juga ada gitu. Rasa kagetnya itu apa? Ya tiba-tiba kayak kamu nganggep dia tuh udah pergi bersama orang baru, entah udah menemukan hubungan baru, entah atau bagaimana gitu. Dan ngerasa senengnya apa gitu? Ya ini orang bisa ini tuh kayak kembali lagi gitu, kembali lagi di dalam kehidupan kamu gitu. Terus juga di sini sampai bener-bener yang kayak kamu akhir-akhir ini tuh kayak banyak berdoa sama Tuhan gitu. Bisa dibilang tuh kayak udah hampir aja gitu. Kamu bener-bener kayak itu kayak berdoa tentang hilangkan gitu pikiran dia di dalam otak aku gitu. Tapi sepertinya tuh kayak dalam artian tuh mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan buat kalian itu untuk sama-sama saling memperbaiki. Karena bisa dibilang gitu, ini tuh bukan masalah yang benar-benar serius, bukan masalah yang benar-benar gede sih gitu. Tapi karena hal sepele yang digede-gedein gitu, alhasil tuh yang kayak membuat antara kamu dan dia tuh jadi hubungannya nggak karu-karuan seperti ini gitu. Terus juga di sini ya mungkin di bulan Oktober ini gitu, ini adalah salah satu langkah baru, langkah yang baik sih untuk memperbaiki semua yang pernah terjadi. Jadi buat kamu gitu, apabila ini orang gitu apabila kayak dia ingin minta maaf sama kamu, ya setidaknya kamu sebagai ini tuh kayak sesama manusia lah gitu, kamu harus berlapang dada
melupakan apa yang sudah terjadi dan memberikan dia kesempatan buat nih orang itu memperbaiki. Terus juga di sini walaupun kayak nantinya kamu masih merasa nggak percaya ya, dalam artian tuh kayak nih orang bener-bener atau ternyata muka topeng aja atau memiliki tujuan lain nih gitu, ingin baik-baikin aku, ingin deket-deketin aku gitu. Tapi sebenarnya yang saya lihat ya bukan sih, ini kayak bener-bener murni dari dalam hati dia. Dan di sini akan, yang saya lihat nih, orang itu akan membangun sebuah komitmen baru. Ya memang sih gitu, bahwa flashback ke belakang kemarin is okay gitu, kamu udah bikin komitmen tersebut sama dia. Tapi di sini tuh kayak sepertinya udah saling ngelanggar satu sama lain sih gitu loh. Jadi bisa dibilang tuh kayak pondasi komitmen tersebut itu kayak udah bener-bener rasa runtuh gitu. Dan orang ini sepertinya di bulan Oktober ini gitu akan membangun sebuah komitmen yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Dan di sini yang saya lihat juga sepertinya dalam artian tuh kayak is okay lah, mungkin flashback ke belakang kemarin tuh kayak terlalu membesarkan ego satu sama lain. Tapi kayak di sini orang ini tuh kayak nantinya tuh lebih memikirkan tentang perasaan masing-masing sih gitu. Jadi kayak dalam artian tuh kayak orang ini jauh lebih mikir sih gitu. After mungkin terjadi sesuatu bentrokan yang flashback ke belakang kemarin gitu. Jadi kayak lebih hati-hati dalam uh, menyikapi gitu. Terus juga di sini ada kartu Knight of Swords. Mungkin orang ini kayak kedepannya tuh akan lebih banyak berkorban untuk kamu gitu. Tapi ya kamu ingat gitu, walaupun kayak dia nantinya itu banyak berkorban sama kamu, tapi kamu nggak boleh ya sama sekali tuh kayak menyepelekan pengorbanan dia buat kamu. Karena bagaimanapun juga gitu, kita harus menghargai sisi perjuangan siapapun gitu, baik pasangan, baik teman, saudara, teman, sahabat gitu. Kita harus tetap menghargai pengorbanan mereka gitu. Ya pengorbanan banyak gitu, pengorbanan waktu, pengorbanan kebaikan dia untuk kamu gitu, pengorbanan ya ini tuh kayak banyak segala hal gitu. Jadi kayak makanya kita harus bisa ini tuh kayak menghargai hal tersebut. Jadi seperti itu. Is okay, terima kasih banyak ya buat kalian semuanya. Aku ingetin lagi ya, yang ingin gabung di private reading, personal reading, kalian boleh lihat silahkan semua keterangannya, langkah-langkahnya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Reading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa ya, dan ketemu lagi di tema yang berbeda. Oke, saya Clarissa. Salam ya, sapa hangat buat kalian semuanya. Mudah-mudahan segala sesuatu yang saat ini menjadi kesulitan biar segera dimudahkan sama Tuhan. Oke, dadah, sampai jumpa ya di video selanjutnya. Dadah.